Halo guys, balik lagi bareng gue di sini dan pada kesempatan kali ini gue bakalan ceritain tentang alur cerita dari serial Avatar: The Legend of Korra part keempat. Setelah 3 tahun pasca pertarungan melawan Zahir, tim Avatar kembali berpisah dengan pekerjaannya masing-masing. Asami kini bekerja sama dengan pemerintah kota Republik untuk membangun kota menjadi semakin modern. Mako mendapatkan tugas pengawalan Pangeran Wu yang akan naik tahta menjadi Raja Bumi, Bolin menjadi prajurit Kerajaan Bumi, dan sayangnya Korra kembali ke suku Air Selatan untuk memulihkan dirinya bersama Katara. Kerajaan Bumi yang awalnya hampir hancur karena ulah Zahir, kini mulai membaik dan menjadi kerajaan yang modern sejak Kufira memimpin kerajaan tersebut. Kufira memiliki ambisi yang besar untuk menyatukan kembali kerajaan Bumi di bawah kekuasaannya. Saat Pangeran Wu berjumpa dengan warga, dia rupanya tidak mendapat sambutan yang baik karena banyak warga, terkhususnya prajurit kerajaan Bumi, mendukung Kufira daripada pangeran bocah yang suka bersenang-senang. Di sisi lain, salah satu provinsi kerajaan Bumi yang belum bergabung dengan Kufira yang bernama Yi diserang oleh sekelompok bandit selama berbulan-bulan. Sang gubernur akhirnya meminta bantuan dari suku udara, lalu Kai dan Opal datang menolong mereka. Ketika Kufira datang menawarkan bantuan kepada gubernur tersebut langsung menolaknya karena dia tahu persis bahwa Kufira ingin mengambil alih provinsi tersebut dan menginginkan hasil alamnya yang berupa biji besi. Rupanya, saat Opal dan Kai menerima misi untuk mengambil persediaan makanan dari petani, mereka dirampok dan seluruh muatan hilang. Dengan terpaksa, sang gubernur akhirnya menandatangani perjanjian tersebut dan provinsi Yi sekarang berada di bawah kendali penuh Kufira. Kembali ke kota Republik, Tonrak dan Naga tiba di pelabuhan menggunakan kapal suku Air Selatan, dan setelah mereka turun, Tenzin dan yang lainnya menyambut mereka dan tidak sabar ingin bertemu dengan Korra. Tetapi, sayangnya Korra tidak bersama mereka. Tonrak juga berkata bahwa Korra sudah pergi dari suku Air Selatan dari 6 bulan yang lalu. Ternyata, Korra memang sudah hampir tiba di kota Republik, tetapi dia bertemu dengan bayangan avatarnya karena dia masih trauma berat karena racun dari Zahir. Dia bahkan sampai mengubah identitasnya dan bermeditasi di pohon waktu. Di pohon waktu, dia bertemu dengan banyak roh baik yang mau membantunya, tetapi Korra justru pesimis dan pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanannya dan di setiap daerah, dia bertemu dengan bayangan dirinya hingga membawa dirinya ke arena. Di sana, dia dihajar habis-habisan karena dia seperti melawan dirinya dalam mode avatar, padahal dia melawan orang biasa. Kemudian, dia bertemu dengan seekor anjing yang membawanya ke suatu rawa. Setelah memasuki rawa tersebut, anjing tersebut berubah menjadi roh yang dia temui di pohon waktu. Dia bertemu dengan bayangannya dan menyerangnya sekali lagi sampai akhirnya Korra ditarik ke dalam cairan racun Zahir lalu pingsan. Korra kemudian sadar dan bertemu dengan Toph Beifong, lalu dia setuju untuk membantunya. Saat latihan, Korra terlihat sangat lemah dan tidak bisa mengenai Toph. Sedangkan Toph dengan mudah menjatuhkannya. Toph lalu mengatakan bahwa Korra masih memiliki metal dalam tubuhnya, sehingga tubuh Korra masih lemah. Setelah itu, Toph mencoba mengeluarkan racun metal dalam tubuh Korra. Tetapi setelah beberapa kali mencoba mengeluarkannya, tubuh Korra seakan menolaknya dan menjadi kesakitan. Toph kemudian menyerah dan menyuruh Korra mengeluarkannya sendiri, karena Korra sepertinya masih belum bisa move on dari Zahir. Di sisi lain, hari pelantikan Pangeran Wu menjadi raja telah tiba. Dia dilantik secara sederhana, karena hampir semua aset kerajaan sudah dicuri karena ulah Zahir. Setelah pidatonya, Kufira yang merupakan pemimpin pengganti juga menyampaikan pidato perpisahannya. Tetapi, saat pidatonya, Kufira justru menyampaikan penolakan terhadap Raja Wu. Setelah pidatonya, Kufira mendapatkan dukungan dari para prajurit yang menyebut dirinya pemersatu besar. Lalu, Mako dan Bolin juga sempat berargumen. Mako tetap mendukung raja yang sah, sedangkan Bolin mendukung Kufira karena telah menjadi pemimpin yang hebat. Karena Korra belum juga kembali ke kota Republik, Tenzin meminta Jinora, Ikki, dan Milo untuk mencari avatar. Saat beristirahat, Milo rupanya membuang semua persediaan makanan dan ingin berburu saja, sehingga Ikki menjadi sangat kesal dan pergi. Saat Ikki sendirian, dia ditangkap oleh prajurit Kufira dan menahannya. Saat ditahan, Ikki rupanya sangat cerdik dan menggali informasi dari prajurit tersebut. Tak lama setelah itu, Jinora dan Milo datang dan menyelamatkan dia. Saat terbang di atas rawa, Ikki memberitahu mereka untuk mencari Korra di atas rawa ini. Tetapi, ketika Jinora mencoba melacaknya, dia tidak menemukan Korra di rawa ini. Setelah itu, mereka ditarik oleh akar rawa dan terjatuh ke dalamnya. Toph membawa Korra ke pohon Bayan Grove. Akar pohon ini menyebar ke segala arah dan terhubung dengan rawa ini. Korra kemudian mencoba terhubung kembali dengan dirinya dan dunia. Saat menyentuh akar tersebut, Korra terhubung dengan Jinora dan Jinora juga merasakan keberadaan Korra. Jinora, Ikki, dan Milo kemudian datang menghampiri Korra di pohon itu lalu berkenalan dengan Toph. Setelah itu, dia mencoba kembali mengeluarkan racun metal dalam tubuhnya, tetapi kali ini dia mencobanya sendiri. Setelah membuang rasa takutnya, dia berhasil mengeluarkan sisa racunnya dan sang avatar
telah kembali. Di sisi lain, Kufira datang ke kota Saufu beserta seluruh pasukannya. Kita diperlihatkan Varric dan Sully yang sedang melakukan eksperimen terhadap akar roh. Akar roh tersebut diketahui memiliki energi yang sangat besar sampai merusak gerbong keretanya. Varric kemudian ingin membatalkan eksperimen ini karena dia khawatir jika berada di tangan yang salah. Tetapi, Kufira memaksanya untuk melanjutkan eksperimen ini. Tidak hanya memaksa Varric, Kufira juga memanfaatkan Bolin untuk membujuk Su. Tetapi, Su menolak memberikan Saufu ke tangan Kufira. Lalu, Kufira mengultimatum jika dalam 24 jam Saufu tidak diberikan, dia akan merebutnya secara paksa. Setelah Korra pulih, dia bersama anak Tenshin pergi ke kota Saufu. Di sana, dia bertemu dengan Su. Setelah bertemu dengan Su, dia menemui Kufira dan memintanya beserta seluruh pasukannya mundur. Tetapi Kufira berhasil memanipulasi pikiran Korra dengan menceritakan usahanya selama 3 tahun terakhir. Bahkan, Kufira meminta Korra untuk kembali kepada Su dan membujuknya. Kemudian, Bolin menemui Varric dan mereka berdua melarikan diri dari kereta Kufira. Tidak lama, Bаттar Junior mengetahui bahwa Bolin, Varric, dan Sully kabur dan mengejar mereka bersama kedua prajuritnya. Mereka sempat berkelahi, tetapi kelihatannya Varric malah menjadi beban dan bahkan menyetrum Sully. Bolin juga hampir menang, tetapi Varric rupanya tertangkap oleh Bаттar Junior, sehingga secara terpaksa mereka menyerah dan dibawa ke tempat Kufira. Di sana, Sully memohon kepada Kufira untuk tidak menghukumnya. Bahkan dia menghina Varric yang selalu menyuruh-nyuruh. Karena kesetiaannya, Kufira kemudian memberikan kesempatan sekali lagi kepada Sully dan menahan Varric dan Bolin. Setelah Korra berbicara dengan Kufira dan ingin menemui Su, rupanya Su telah pergi bersama kedua anaknya, Wing dan Wei, untuk menyusup ke tenda Kufira dan mengakhiri teror malam itu juga. Sayangnya, saat Su melacak Kufira, dia mengira Kufira sedang tidur sendirian di tenda. Setelah mereka menangkap Kufira, rupanya mereka menangkap Sully. Mereka langsung ketahuan dan ditangkap oleh Kufira. Kufira menantang Korra sebagai pemimpin untuk berduel 1 lawan 1. Saat pertarungan, Kufira berhasil mendominasi dan mengejar Korra. Tetapi, di saat Korra mengaktifkan mode avatarnya, dia berhasil membalikan keadaan. Dia membayangkan dirinya lagi sehingga Korra melepaskan mode avatarnya dan terjatuh. Kufira dengan cepat mengikat Korra dan ingin menghabisinya. Secara refleks, Opal dan Jinora menyerangnya hingga Kufira terjatuh. Kufira kesal karena perjanjiannya dilanggar, lalu memerintahkan seluruh pasukannya menyerang. Tapi Jinora dan Opal mampu menahannya hingga Ikki dan Milo menjemput mereka. Di sisi lain, Varric dan Bolin diperintahkan Bаттar Junior untuk meneruskan eksperimen akar rohnya, tetapi kali ini dengan pengawasan langsung oleh pasukan Kufira dan Bаттar Junior. Varric memang beban dalam perkelahian, tetapi dia sangat cerdas dalam pengetahuan. Dia diam-diam membuat bom waktu menggunakan akar roh tersebut dan mengancam Bаттar Junior untuk pergi dari gerbongnya. Karena Bаттar Junior tidak ingin mati konyol, dia dan pasukannya pergi dan Bolin melepaskan pengait gerbongnya. Tetapi Varric memang agak gila. Dia tidak memasang cara untuk mematikan bom tersebut, dan ketika Bolin tahu bahwa bom tersebut tidak dimatikan, dia menjadi panik dan membenci Varric. Lalu, dia menemukan pintu di dasar gerbong dan bersama Varric berhasil membebaskan diri sebelum bom tersebut meledak. Malam itu juga, Saufu diambil alih oleh Kufira dan membuat seluruh rakyat tunduk kepadanya, kecuali Bаттar dan anaknya. Karena kehilangan Varric, Bаттar Junior melanjutkan eksperimennya dan merekrut Sully sebagai asistennya. Setelah berhasil kabur, Korra dan yang lainnya langsung pergi ke negeri udara dan menemui keluarga Tenshin. Setelah itu, baru mereka pergi ke kota Republik untuk menemui Asami dan Mako. Wu juga datang, tetapi saat dia ke toilet, dia diculik. Tetapi sebelum dia dibawa kabur, Korra melihat Wu di dalam mobil, tetapi penculik tersebut berhasil kabur. Korra, Mako, dan Asami kemudian mengejar dan menemukan Wu di dalam bagasi kereta. Saat ingin mengeluarkan Wu, rupanya penculik itu tahu dan mengejar mereka. Untungnya, saat mereka hampir tertangkap, Korra berhasil membawa mereka semua lari dengan elemen udaranya. Setelah mereka berhasil kabur, Korra membawa Wu ke rumah Asami untuk bersembunyi. Setelah sekian banyak masalah dilalui Korra, lagi-lagi dia mendapatkan masalah di kota Republik. Jinora merasakan ada energi aneh yang berasal dari hutan roh. Setelah melacaknya, Korra melihat banyak sekali pasukan robot Kufira yang memotong akar roh dari rawa. Di sisi lain, kita melihat para petinggi negeri yang sedang mengatakan rapat untuk mengatasi Kufira. Di sini kita diperlihatkan sosok ratu negara api, yaitu Izumi. Saat rapat berlangsung, Korra dan Opal memotong rapat itu. Tak lama, Bolin dan Varric berhasil selamat ke tempat mereka. Raiko sempat salah paham, tetapi Varric memberitahu mereka tentang senjata super dari akar roh rawa. Raiko dan Wu sempat mengusulkan untuk menyerang Kufira, tetapi Tenshin dan Izumi menolaknya. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk
untuk bertahan dan meningkatkan keamanan. Jinora berpencar sendiri untuk mencari kelompok Tur. Saat pencariannya, Jinora diserang oleh akar tersebut. Meskipun dia bisa terbang, rupanya akar tersebut berhasil menangkapnya. Untungnya, Jinora dapat menghubungi Korra sebelum dia benar-benar terkurung. Korra dan Mako datang untuk menyelamatkannya, tetapi baik menggunakan pengendalian roh hingga memasuki dunia roh, dia tidak bisa menyelamatkannya karena saat memasuki dunia roh, dia masih mengingat Zahir. Akhirnya, Korra menemui Zahir di penjaranya yang super duper ketat. Di sana, Korra didampingi Zahir untuk memasuki dunia roh. Zahir mengajari Korra untuk menerima apa yang terjadi kepadanya dan menghilangkan rasa takutnya. Setelah berhasil melewati rasa takutnya, Korra dan Zahir berhasil memasuki dunia roh yang sesungguhnya. Setelah itu, Rafa juga terlihat kembali dan membawa Korra menemui kurungan roh manusia. Lalu Korra menghampiri dan membebaskan mereka. Setelah sadar, Jinora keluar dari hutan itu dan Korra kini kembali utuh seutuhnya dengan menerima kenyataan daripada melupakannya. Rupanya Lin, Opal, dan Bolin memiliki misi rahasia untuk menyelamatkan Su di Saufu. Di sana mereka juga bertemu dengan Toph. Lalu Toph memberitahu mereka kalau seluruh tahanan sudah dipindahkan. Kemudian mereka pergi ke pabrik Kufira yang juga digunakan sebagai tahanan. Rupanya pabrik itu juga digunakan Kufira untuk mengembangkan senjata rahasianya dari akar roh. Tetapi ada kendala dalam pengembangannya dan Zuli bersedia untuk memperbaikinya, dan di sini Toph bisa mendeteksi bahwa Zuli berbohong kepada Kufira. Mereka lalu mempersiapkan diri untuk menyelamatkan mereka di esok harinya. Di malam harinya, Bolin, Opal, Lin, dan Toph sedang berbagi cerita mengenai keluarganya, dan tidak sengaja karena Bolin kepo, dia bertanya siapa ayah dari Lin. Pertanyaan ini berbuntut panjang, membuat Lin dan Toph menjadi bertengkar. Pertengkaran mereka diakhiri dengan kata-kata Lin yang ingin mengakhiri hubungan mereka setelah menyelamatkan Su. Toph yang terlihat kecewa itu menyetujuinya jika itu membuat Lin merasa senang. Esok harinya, Opal mengawasi uji coba senjata Kufira, sedangkan Toph, Lin, dan Bolin menyusup ke penjara Su. Setelah menyelamatkan mereka, mereka berkumpul kembali. Di saat bersamaan, Zuli rupanya tertangkap karena dia mencoba menggagalkan senjata Kufira. Dia mencoba menghilangkan kunci dari mesinnya, tetapi berhasil digagalkan oleh Baatar Junior dan dia ketahuan oleh Kufira. Zuli pun langsung mendapatkan konsekuensinya dengan diikat di kota yang menjadi target uji coba Kufira. Lalu, Bolin dan Opal mencoba menyelamatkan Zuli, sedangkan keluarga Bevo menggagalkan senjata Kufira. Di sana mereka sempat bertarung dengan pasukan Kufira. Su sempat bertarung dengan Kufira, tetapi Kufira terlalu kuat dan mengalahkan Su. Untungnya Su berhasil diselamatkan oleh anaknya, tetapi mereka terkepung oleh pasukan Kufira. Saat mereka terkepung, Toph akhirnya datang dan dengan mudahnya meratakan pasukan Kufira. Karena tak bisa berbuat banyak, Kufira membiarkan mereka pergi, termasuk Zuli. Setelah menyelamatkan diri, mereka berkumpul. Lalu akhirnya Su, Lin, dan Toph dapat menyelesaikan masalah mereka dengan baik. Tetapi momen baik mereka tidak berlangsung lama karena Zuli mendapatkan informasi bahwa Kufira akan menyerang kota Republik dalam waktu 2 minggu ke depan. Di kota Republik, Wu memimpin evakuasi warga, sedangkan Asami dan Varric membuat senjata kolibri. Di saat mereka berkumpul, Bolin, Zuli, dan keluarga Bevo datang. Ketika Zuli memberitahu mereka, Korra bersiap menghancurkan rel yang menjadi jalan Kufira. Lalu Wu memberikan pengumuman evakuasi. Tidak terduga, Wu mampu membujuk warga untuk evakuasi dan memberikan arahan dengan luar biasa. Puma dan keluarga Tenzin juga membantu evakuasi warga, dan kita juga diperlihatkan pasukan Jenderal Aero yang datang membantu. Di saat tim Avatar pergi, ternyata mereka dikejutkan dengan pasukan Kufira yang datang seminggu lebih cepat. Mereka juga melihat robot raksasa yang membawa senjata super. Di sana mereka hampir mati tertembak Kufira, tetapi mereka berhasil selamat dan memberitahu Presiden Republik. Segera mereka mempersiapkan diri. Korra maju ke barisan depan bersama Jenderal Aero, sedangkan yang lain mempersiapkan senjata kolibri yang belum jadi. Presiden Raiko sempat memerintahkan Kufira untuk pergi, tetapi Kufira malah menantang Raiko dengan menyerang kapal tempur pasukan PBB Aero. Tak ada pilihan lain, Raiko menyerah. Kini Republik berada di tangan Kufira. Raiko juga memberitahu lokasinya kepada Baatar Junior untuk menyerahkan diri. Korra langsung pergi ke gudang Future Industries dan menyusun rencana menculik Baatar Junior. Tak menunggu lama, Korra ditemani Tenzin, Bumi, Jinora, dan Kai langsung menuju ke kapal terbang Baatar Junior di mana mereka menuju ke tempat Raiko. Sayangnya, Baatar Junior tidak mau membocorkan kelemahan robot dari Kufira. Akhirnya Korra memberikan alat komunikasi kepadanya.
semuanya agar meminta Kuvira mundur dan hidup bersama dengan tenang. Tetapi diam-diam Kuvira melacak sinyal radio Butler Junior dan dia mengkhianati Butler Junior. Setelah mendapatkan lokasi mereka, Kuvira menembak persembunyian Avatar. Untungnya tim Avatar selamat, lalu mereka langsung berpencar. Asami, Varric, dan Shu membawa Butler Junior ke kantor Asami, sedangkan sisanya menahan Kuvira. Para pengendali udara mengalihkan pandangan robot tersebut dengan balon cat, sedangkan Bolin dan anak Shu lainnya mengikat kaki robot dan pengendali udara lainnya mendorong robot tersebut agar terjatuh. Sayangnya, robot Kuvira memiliki akselerasi yang cukup baik sehingga mampu menahannya. Kuvira pun langsung menyerang balik dan menembak jatuh pasukan Avatar. Terpaksa mereka harus mundur. Terlihat juga Wu yang berhasil mengevakuasi warga Republik. Dia juga dapat mengendalikan 2 ekor tikus tanah untuk mengevakuasi mereka. For your information nih guys, kalau kerajaan bumi sangat identik dengan tikus tanah karena pencipta dari pengendalian bumi belajar dari tikus tanah. Di kantor Asami, Butler Junior sudah sadar dan berpihak untuk mengalahkan Kuvira. Di sini juga Hiroshi Sato terlihat kembali dan memandu mereka untuk merancang senjata kolibri itu. Usaha mereka berhasil. Mereka akhirnya berhasil mengembangkan senjata kolibrinya dengan memotong platinum. Sebelum berangkat ke medan perang, Varric melamar Julie dan Hiroshi mendapatkan maaf dari Asami. Setelah itu mereka langsung berangkat dan menuju ke robot Kuvira. Kolibri tersebut seperti nyamuk pada manusia yang sulit dipukul, sehingga Kuvira sangat kesulitan menyerangnya. Robot Varric dan Julie terkena serangan Kuvira, tetapi mereka berhasil menyelamatkan diri. Korra juga menghalau serangan Kuvira dengan es dari danau, dan Hiroshi beserta anaknya menempel pada kaki robot Kuvira. Mereka berhasil melubangi robot tersebut dengan sempurna, tetapi Hiroshi Sato tidak tertolong saat robot Kuvira memukul robot kolibri tersebut. Hiroshi menyelamatkan Asami tepat sebelum robot kolibri dihancurkan. Kesempatan ini digunakan Korra dan tim untuk masuk ke dalam robot Kuvira. Shu dan Lin menuju ke lengan robot dan menghancurkan senjatanya. Rupanya senjata itu tidak diawasi ketat sehingga Shu dengan mudah menghancurkan senjatanya dan seluruh ruangan itu. Sayangnya Kuvira memotong lalu membuang lengannya. Shu dan Lin juga diikat sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Sedangkan senjatanya terjatuh ke hutan Republik. Bolin dan Mako menyerang ruangan mesin untuk menghentikan robot Kuvira. Di sana mereka bertarung dengan 2 penjaga metal, tetapi mereka berhasil mengalahkannya. Namun mereka gagal mematikan mesin tersebut sehingga Mako menghancurkan mesin itu menggunakan petir miliknya. Korra juga menghadapi Kuvira 1 lawan 1. Dalam pertarungan itu, Korra dapat menguasai pertarungan dengan sangat baik. Di saat bertarung, mesin yang dihancurkan Mako mulai bereaksi dan menghancurkan robot Kuvira. Korra dan Kuvira terjatuh, dan di saat Korra meminta Kuvira menyerahkan diri kepada Raiko, dia kabur ke hutan Republik. Di sana Kuvira menemukan senjatanya yang tersangkut dan menembak Korra dalam jarak yang sangat dekat. Untungnya Korra berhasil menghindar, tetapi senjata Kuvira tidak bisa dihentikan. Senjatanya kehilangan kendali hingga membuat Kuvira terjatuh. Di saat senjatanya akan memakan tuannya, Korra menyelamatkan Kuvira dengan menghalau tembakan senjatanya. Efek dari senjata itu sangat kuat hingga membuat ledakan ke seluruh kota. Kemudian ledakan itu terserap ke dalam satu pusat dan membuat gerbang roh baru, gerbang roh kota Republik. Setelah itu, Korra dan Kuvira terlempar di dunia roh kota Republik. Sayangnya Kuvira masih keras kepala atas prinsipnya. Disinilah Korra mengeluarkan elemen barunya kepada Kuvira, yaitu elemen ceramah. Satu persatu roh yang menghilang kembali muncul disertai dengan Kuvira dan Korra yang keluar dari gerbang roh. Setelah keluar, Kuvira ditangkap. Lalu Varric dan Julie menikah. Saat pesta pernikahan, Wu secara mengejutkan ingin mundur sebagai raja dan menetapkan sistem pemilu. Di akhir cerita, Asami menemui Korra dan mereka berlibur ke dunia roh kota Republik. Oke guys, sekian dulu alur cerita dari Avatar Korra. Gue mau ucapin terima kasih banyak yang udah nonton series Avatar Korra dari part 1 sampai 4. Buat kalian yang sedih, tenang aja, karena minggu depan gue masih bakalan buat video tentang dunia Avatar. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari channel ini. Terima kasih.